Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-temannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan di gampang rezekinya dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau beraktivitas teman-teman untuk ngasih tali teman-teman, untuk ngasih tali sama pohon timunnya. Nah gini teman-teman caranya. Nah ini kan udah dikasih tali. Ini untuk dikasih tali, ini untuk penopang apa namanya, bambu ini, ajurnya bambu ini, supaya kalau ada angin itu nggak goyang teman-teman. Makanya dikasih tali biar lebih kuat lagi teman-teman. Dan fungsinya tali ini juga untuk merambatnya si pohon timun ini teman-teman, biar lebih gampang lagi teman-teman. Nah di sini udah saya video yang lalu udah saya jelaskan. Ini ngasih talinya ini dari jarak dari tanah sampai ke tali ini kurang lebih itu 20 atau 30 cm teman-teman. Nah dikasih lagi yang keduanya ini teman-teman. Yang keduanya ini sama ukuran jaraknya, dan yang paling atas teman-teman, nah paling atas juga sama teman-teman. Ini lebih luas, lebih tinggi lagi dikasihnya teman-teman. Soalnya kalau udah apa namanya, kalau udah merambat kayak gini itu lebih gampang lagi ke atasnya. Untuk merambatnya itu lebih gampang lagi kalau udah dikasih kayak gini dari bawahnya teman-teman. Nah sekarang ngasih tali kan, kalau namanya timun itu enggak ada yang di dalam teman-teman, ada yang di dalam tali, ada juga yang di luar talinya teman-teman. Nah yang keluar talinya kita kasih apa namanya, ditali ke ini teman-teman, ditali ke bambunya, biar enggak apa namanya, biar enggak ada di atas tanah teman-teman, biar buahnya nantinya bersih dan gampang untuk memanennya teman-teman, gampang untuk memanennya. Dan di sini memakai itu apa teman-teman, dari bambu teman-teman, dari bambu. Terus dari bambu dibikin kayak anyaman, lantas ditali ke ininya teman-teman. Ini menggunakan dari serat bambu teman-teman, biar lebih kuat dan lebih gampang untuk kita talinya teman-teman. Dan alhamdulillah di sini teman-teman udah pada muncul calon bakal buah timun teman-teman. Calon bakal buah timunnya alhamdulillah udah muncul, dan alhamdulillah banyak sekali bunga yang keluar teman-teman, bunga bakal calon timunnya teman-teman. Di sini saya perhatikan itu tiap cabangnya, alhamdulillah tiap cabangnya, tiap senggehnya itu keluar timunnya teman-teman, keluar bakal calon timunnya tuh, tiap cabangnya ini. Ya ini teman-teman, nah ini keluar tiap cabangnya calon bakal timunnya teman-teman. Alhamdulillah keluar, udah keluar. Mungkin kurang lebih seminggu lagi teman-teman, kurang lebih seminggu atau 10 hari tergantung cuacanya teman-teman. Kalau hujannya apa namanya, kalau hujannya normal, mungkin kurang lebih seminggu lagi teman-teman. Mudah-mudahan hujannya normal teman-teman. Nah kalau udah ada juga teman-teman yang rambat langsung ke atas ininya. Nah, kalau udah ngerambat kayak gini teman-teman, nggak perlu lagi kita untuk ngasih talinya teman-teman. Kalau udah ngerambat kayak gini, dia itu pokoknya udah ngerti ngerambatnya kemana jalurnya. Makanya nggak dikasih tali kayak tadi teman-teman. Itu dikasih kayak tali kayak gitu, itu yang keluar jalur, nggak ngerambat ke tali atau ke bambunya. Nah dikasihlah tali kayak tadi teman-teman. Kalau kayak gini kan nggak perlu lagi kita kasih tali, dia itu udah ngerti sendiri ngerambatnya jalurnya kemana. Nah itu teman-teman, alhamdulillah udah
bagus teman-teman, posisinya bagus. Keadaan pohonnya juga subur teman-teman, subur, besar-besar pohonnya juga, dan daunnya juga alhamdulillah teman-teman banyak dan subur teman-teman. Warnanya juga sangat bagus teman-teman, warnanya hijau sangat bagus teman-teman. Cuman sini nggak dikasih lagi, yang nggak tumbuhnya itu nggak dikasih lagi benih timunnya. Nah, teman-teman nggak dikasih benih timunnya, mungkin apa namanya kekurangan dari segi modalnya teman-teman. Soalnya di sebagian dipakai untuk nanam padi teman-teman. Sekarang kan musim nanam padi. Nah, sebagian lagi sama bapaknya Kang Ujang itu coba untuk menanam timun. Soalnya waktu musim kemarau kemarin itu udah beli benihnya, baru kali ini bisa ditanamnya teman-teman. Soalnya nunggu musim hujan dulu teman-teman, nunggu hujan dulu. Ini berumur sebulan teman-teman, berumur 1 bulan. Kepanen itu timun itu kurang lebih itu 40 hari teman-teman. Normalnya itu 40 hari baru bisa dipanen. Sekarang itu 1 bulan kurang lebih itu 10 hari lagi, atau kalau bagus itu seminggu lagi udah bisa dipanen teman-teman. Nah, dan untuk pengalamannya teman-teman, hati-hati untuk mengasih apa namanya obat teman-teman, obat yang belum tercantum dan belum dibolehkan sama Menteri Pertanian teman-teman. Jangan coba-coba untuk memakai apa namanya obat yang kita racik sendiri tapi belum tahu kualitas dan manfaatnya itu teman-teman. Soalnya kan namanya otodidak itu belum diuji di laboratorium. Kalau ini kan obat kimia ini udah teruji sama Menteri Pertanian teman-teman. Makanya hati-hati, soalnya kalau kita memakai obat racikan kita sendiri itu sering terjadi teman-teman, sering terjadi itu cuman tumbuh ininya aja teman-teman, tumbuh bunganya aja, sedangkan bakal calon buahnya itu, bakal calon timunnya itu nggak ada teman-teman. Nah, itu kalau di sini itu disebutnya itu apa namanya bunga lakinya teman-teman, bunga lakinya, sedangkan bunga untuk si ceweknya itu nggak ada teman-teman. Makanya nggak tumbuh timunnya, malah kebanyakan itu bunganya. Nah, itu juga jelek sekali teman-teman. Soalnya waktu kurang lebih itu 6 bulan yang lalu teman-teman, ada pengalaman saya juga melihat tanaman timun yang ada di punya teman saya teman-teman, punya teman saya. Waktu itu dia itu anti sekali untuk memakai bahan kimia, dia itu ngeracik sendiri teman-teman. Memang bagus teman-teman, hasilnya bagus. Itu ke tanah apa namanya, ke pohonnya itu sangat bagus sekali, ke daunnya juga sangat bagus, sampai pohonnya itu besar sekali teman-teman, hampir 1 kelingking teman-teman besarnya itu pohonnya. Sedangkan untuk timunnya, untuk bakal calon buah timunnya itu nggak ada teman-teman. Kebanyakan itu cuman bunga aja teman-teman, cuman bunga aja. Nah, itu juga sangat-sangat merugikan teman-teman, sangat-sangat merugikan. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi untuk menggunakan obat teman-teman, menggunakan obat, mau obat kimia atau obat
yang alami teman-teman. Waktu itu teman saya itu obat alami, ngeracik sendiri, hasilnya itu kayak gitu. Itu mungkin kemungkinan itu hanya untuk menyuburkan pohonnya, dan juga untuk menyuburkan ininya teman-teman, daunnya. Sedangkan untuk rangsang buahnya itu nggak ada teman-teman, rangsang buahnya nggak ada. Nah, kita gunakan aja obat kimia yang udah disarankan, udah teruji itu sama Menteri Pertanian atau yang ada di toko-toko pupuk teman-teman. Oh, caranya teman-teman kayak gitu, tali. Nah, itu yang keluar jalurnya teman-teman, yang keluar jalur ditali teman-teman. Kalau bahasa Sundanya itu ngulahek teman-teman, ngulahek keluar. Ditali, pakai tali biar gampang nantinya untuk kita memanennya teman-teman. Dan ada juga teman-teman yang nanyain sekarang harga timun di daerah sini Jawa Barat, khususnya Tasik, itu infonya itu sekarang itu 4.000 teman-teman, 4.000, menurun lagi teman-teman. Mudah-mudahan bertahan atau bisa lebih naik lagi teman-teman, biar para petani itu lebih semangat lagi untuk menanam timun teman-teman, untuk menanam timun biar lebih semangat lagi gitu teman. Nah, dan obat untuk yang dipakai ini teman-teman, ada juga yang nanyain, Bang, itu untuk membunuh ulat, nah ke di timunnya itu apa? Nah, pakai siklon aja teman-teman, pakai siklon. Itu udah ada ukurannya teman-teman, udah ada ukurannya di dalam kemasannya itu teman-teman. Itu namanya siklon teman-teman. Siklon itu membunuhnya itu kurang lebih itu jaraknya itu 2 menit sampai 5 menit teman-teman. Itu si ulatnya itu langsung mati teman-teman. Soalnya untuk obat siklon pembunuh hama itu kan langsung menyerang paru-parunya teman-teman, untuk menyerang paru-parunya. Dan ada juga yang nanyain obat pupuk pertamanya. Nah, di video yang lalu di video seminggu yang lalu saya udah ngasih tahu sama teman-teman. Nah, tinggal teman-teman klik aja di situ, ada teman-teman, di deskripsinya itu ada obatnya. Obat pertama untuk tanaman timun teman-teman, untuk tanaman timun. Nah, kalau udah bagus kayak gini itu tinggal kita pengecorannya aja teman-teman. Pengecorannya seminggu sekali atau 5 hari sekali paling telat teman-teman. 5 hari sekali, seminggu sekali paling telat, paling cepatnya itu 5 hari sekali. Kita lihat aja perkembangan yang ada, perkembangan pohon timunnya teman-teman, itu gimana. Ini tinggal dikasih itu aja, pengecorannya aja teman-teman. Kalau pengen lebih maksimalnya ya kita seminggu sekali. Pakai juga penyepraiannya teman-teman, pakai juga penyepraiannya. Kalau bagusnya kita setiap udah panen itu kasih lagi obat teman-teman, kasih lagi pupuk biar lebih subur lagi teman-teman, dan biar bertahan untuk beberapa kali kita panen teman-teman. Biasanya tanaman timun itu normalnya teman-teman, normalnya itu kurang lebih panennya itu 18 kali teman-teman. Itu udah bagus, sangat bagus sekali teman-teman, 18 kali panen. Dan tiap pohonnya itu bobotnya itu, tiap pohonnya itu kalau semi itu kurang lebih itu 7 on teman-teman, 7 on sampai 4 on teman-teman, 4 on sampai 7 on itu dari per itunya teman, dari per pohonnya itu biasanya itu 4 on sampai 7 on itu bagusnya teman-teman.
Dan setiap pohonnya itu biasanya itu kurang lebih itu ada 5 atau 7, 5 atau 7 teman-teman, 5 atau 7 bakal calon buah timunnya teman-teman. Kayak gini, itu pentilnya itu ada 7 teman-teman. Setiap senggehnya itu, setiap cabangnya itu pasti ada. Itu bagusnya itu kayak gitu teman-teman. 1 2 3 4 5 6 tuh, ini udah normal teman-teman, udah normal. Setiap cabangnya itu ada aja bakal calon buahnya teman-teman. Itu normal sekali teman-teman, bagus sekali. Setiap itunya pasti ada teman-teman. Nah kalau setiap cabang nggak ada, setiap senggeh itu atau cabang nggak ada bakal calon buahnya, kita harus mempertanyakannya teman-teman, harus cari tahu lebih lanjut lagi teman-teman. Itu kekurangannya obat apa, itu kekurangannya gimana, kita harus cari tahu lagi teman-teman. Kalau setiap cabangnya itu nggak ada bakal calon buahnya, kita harus mempertanyakan lagi teman-teman, sama yang lebih tahu. Soalnya kalau normalnya ya kayak gini teman-teman, setiap cabangnya itu ada aja bakal calon buahnya teman-teman. Nah itu teman-teman, ini kayak gini dah, dari bawah aja nih, 1 2 3 4 5 6 loh, itu ada aja bakal calon buahnya timunnya teman-teman. Itu normal sekali, bagus sekali teman-teman. Kalau nggak kayak gitu, kita harus mempertanyakan lagi teman-teman, kekurangannya apa gitu teman-teman. Soalnya kalau timun itu sifatnya kayak gitu teman-teman, setiap cabang, setiap senggeh itu selalu ada bakal calon buahnya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Nah kalau ke jalur kayak gini, kita harus pakai tali teman-teman, tali kayak gini teman-teman, biar ya ke atas sendiri nantinya teman-teman. Kalau nggak pakai tali kayak gini, itu jatuh ke bawah teman-teman, jatuh ke bawah ke tanah, nantinya si timunnya bisa membusuk teman-teman. Apalagi sekarang musim penghujan, bisa busuk. Meskipun nggak musim penghujan, kalau di timunnya dibiarin di atas tanah, itu warnanya putih teman-teman, warnanya putih. Yang terkena tanahnya itu bakalan putih warnanya teman-teman, jelek sekali. Sedangkan bagusnya itu kan apa namanya, mengkilat hijau, mengkilat teman-teman, bagus sekali. Bagusnya itu kayak gitu teman-teman. Jangan sampai ada di atas tanah teman-teman, apalagi timunnya di atas tanah itu jelek sekali teman-teman. Warnanya itu nantinya putih teman-teman, putih. Itu biasanya pasaran itu nggak mau ngejual timun kayak gitu, itu nggak mau teman-teman. Soalnya nggak ada peminatnya kayak gitu itu. Dan untuk rasanya itu nggak ada rasa manisnya teman-teman, hambar rasanya itu. Dan untuk si kulitnya itu agak alot teman-teman, agak alot, nggak kriuk kayak timun biasanya teman-teman. Itu jeleknya kalau kita dibiarkan itu untuk berada di atas tanah teman-teman. Itu lebih bagusnya ngerambat kayak gini teman-teman. Ngerambat kayak gini itu fungsinya tali kayak gini, sama tajurnya ini teman-teman, apa namanya, bambunya itu fungsinya itu kayak gini teman-teman. Makanya tanaman timun itu kita harus lebih apa namanya, banyak yang harus kita lakukan kalau untuk nanam timun teman-teman. Cuman yang paling praktis itu tanaman palawija, itu tanaman timun teman-teman. Lebih praktisnya itu gampang teman-teman, gampang, asal apa namanya, perairannya itu, airnya itu normal teman-teman. Itu gampang sekali kalau untuk nanam timun teman-teman. Cuman banyak yang harus dilakukannya teman-teman, banyak yang harus kita lakukan kalau untuk nanam timun teman-teman. Dan harganya itu biasanya itu kalau lagi banyak-banyaknya itu sangat-sangat jatuh sekali, sampai 500 perak
atau 1.500 itu teman-teman. Kalau paling bagusnya itu sampai 11.000 teman-teman. Sebulan yang lalu aja itu udah 11.000 teman-teman. Sebelum tahun baru itu udah mencapai 11.000. Sekarang menurun lagi 4.000 sekarang teman-teman. Dari petaninya ya, di pasarannya itu 7.000 teman-teman ngejualnya. Kalau di pasar, kalau dari petaninya itu paling murah sekali teman-teman. Belanja membeli palawija penghasil bumi itu dari petani itu sangat murah sekali teman-teman. Sangat-sangat murah sekali. Dibeli dari petani 4.000, ngejualnya 7.000 teman-teman. Itu teman. Kadang-kadang dari petaninya 2.000 3.000, ngejualnya 6.000 teman-teman. Itu setengahnya ya. Mungkin juga ada resikonya, mungkin teman-teman juga ada resikonya untuk yang ngejual di pasarnya itu juga mungkin ada resikonya, makanya ngejualnya itu 2 kali lipat teman-teman, 1 kali lipat. Bagus sekali teman-teman. Apalagi sekarang yang dikeluhkan para petani itu naik lagi PPN teman-teman. Pajak itu naik lagi katanya 12%. Nggak tahu keadaannya para petani mau kayak gimana nantinya gitu teman-teman. Pasti kalau pajak naik, ke yang lainnya juga naik teman-teman, ke bahan harga-harga yang lainnya itu termasuk pupuk untuk para petani itu pasti naik sekali teman-teman. Sangat berpengaruh, kayak naiknya BBM itu pasti berpengaruh sekali terhadap harga pupuk atau yang lainnya, itu sangat berpengaruh. Sedangkan dari dulu para petani itu nggak ada, kalau pupuk meningkat naik nggak ada yang namanya hasil bumi naik melesat untuk beberapa waktu. Kalau kalau pupuk itu bertahan bisa bertahun-tahun harganya untuk kenaikannya. Kalau hasil bumi itu enggak, beberapa selang waktu yang lama teman-teman, seminggu 2 minggu harganya mahal, nurun lagi. Nurunnya itu enggak tanggung-tanggung lagi teman-teman. Makanya mudah-mudahan pemerintah sekarang itu lebih bijak lagi dalam untuk memakmurkan para petani. Para petani itu enggak usah muluk-muluk, yang penting bahan pokok dan bahan obat-obatan pupuk itu bisa seimbang dengan harga hasil buminya, hasil taninya itu. Ya teman, ya mudah-mudahan teman-teman bisa sampai, kita doakan aja mudah-mudahan bisa sampai panennya itu bisa maksimal, bisa bagus, dan harganya itu bisa lebih bagus lagi teman-teman. Kita doakan aja mudah-mudahan timunnya ini bagus, bisa sampai ke panen, dan juga panennya itu bisa menghasilkan bobot atau hasil panennya itu melimpah teman-teman. Kita doakan aja, dan mudah-mudahan harganya itu bisa bertahan, bisa lebih naik lagi, biar para petani itu lebih semangat lagi untuk menanam palawija, jenis palawija yang lainnya teman-teman. Nah, segitu saja informasi yang saya dapat sampaikan di video hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya, dan mudah-mudahan juga bisa memperkenalkan keadaan di daerah saya ini teman-teman. Dan terima kasih yang udah selalu setia terhadap channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang baru tahu channel saya, silakan dukung channel saya dengan cara bagikan, komen, like, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa subscribe, itu paling penting. Dan jangan lupa juga notifikasi loncengnya itu ditekan teman-teman, biar tahu kalau saya udah upload video gitu teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Oh, kalau ngelihat tanaman sebagus ini tuh aduh senang teman-teman, senang melihatnya, itu enak dipandang teman-teman, semangat untuk mengurusnya teman-teman. Nah, di video yang lalu kan, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu kelihatannya itu aduh gimana kalau udah kayak gini itu besar sebesar kayak gini itu udah rimbun, kelihatannya bagus teman-teman. Oh, kalau udah tumbuh dengan kayak gini itu bagus, lebih semangat lagi teman-teman. Ya segitu aja teman-teman.